Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada di hari yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang selalu menguatkan setiap kita, yang selalu menopang setiap kita, dan pada akhirnya selalu mengasihi setiap kita. Melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan juga saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima di setiap harinya. Dan saya juga menyapa setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan terus bertumbuh, terus tertanam dalam firman, dan pada akhirnya terus mengucap syukur dalam setiap keadaan karena kita hidup berdasarkan kasih setia dan anugerah bahkan rahmat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama kita juga akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, bukakan hati kami, tuntun jalan kami sehingga kami percaya ketika firman hari ini kami dengar, maka kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 90 ayat 14, Musa menuliskan seperti ini. Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa berkata kepada Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi, puaskanlah kami. Musa berseru kepada Tuhan karena Musa sadar yang dapat memuaskan, yang dapat mengenyangkan, yang dapat memenuhi segala kehidupan manusia hanyalah Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena Musa menyadari sehingga dia berkata seperti itu, puaskan kami, kenyangkan kami. Karena Musa tahu bahwa dalam kehidupan manusia itu sangat-sangat tidak terpuaskan gitu kan. Sehingga kita pernah katakan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 8, segala sesuatu menjemukan, tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ada satu kekosongan manusia, yaitu tidak pernah merasa puas. Sehingga akhirnya yang bisa memuaskan hanyalah Tuhan. Yang bisa mengenyangkan hanyalah Tuhan. Apapun itu, hasratmu pun. Iya kan? Itu sebabnya dalam Mazmur 103 ayat 5 juga pemazmur katakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada buyut burung Raja Wali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam diri kita manusia itu ada rasa ketidakpuasan. Dan yang bisa memuaskan hasrat saudara dan saya hanya Tuhan. Hanya orang-orang yang terpuaskan oleh Tuhan, yang sanggup bersyukur dalam segala keadaan. Tidak pernah merasa tidak puas. Kenapa? Karena Tuhan yang memuaskan. Ketika Tuhan ada di dalam hati setiap kita, maka setiap kita terpuaskan. Ada masalah, gak ada masalah, kita bisa bersyukur. Ada orang yang merancangkan yang jahat atau ada orang yang berbuat baik, kita bisa bersyukur. Jadi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa menentukan, tidak bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk jauh dari Tuhan. Sehingga pada akhir ketika kita mengalami apapun dalam hidup ini, kita sadar Tuhan, hanya Engkau yang bisa memuaskan hidup saya. Haleluya. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Dalam diri kita sebagai manusia itu tidak akan pernah puas. Gak akan pernah puas. Sehingga sulit kalau orang yang tidak punya Tuhan dalam hatinya sulit untuk bersyukur.
keadaan tertekan, keadaan sulit, keadaan mengecewakan, itu membuat seseorang yang jauh hidupnya dari Tuhan akan sangat kecewa, akan sangat kepahitan, akan sangat terluka. Tetapi kita yang menyadari bahwa kita punya Tuhan dalam kehidupan kita, kita puaskan diri kita karena kita tahu Tuhan ada dalam hidup saya. Maka apapun yang terjadi, saya cukup. Tuhan Yesus cukup buat saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus cukup buat saya. Amin saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kalau engkau hari-hari ini merasa kayak ada sesuatu yang kurang dalam dirimu, engkau sulit bersyukur, engkau sulit melihat segala sesuatu yang baik dalam kehidupanmu, dalam hidup suamimu, dalam hidup istrimu, dalam hidup anak-anakmu, dalam hidup orang tuamu. Engkau hanya melihat kekurangan, engkau hanya melihat kelemahan, keterbatasan mereka. Maka engkau sejatinya adalah orang-orang yang sedang memerlukan Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup mengenyangkan setiap kita. Musa sadar betul, sehingga Musa bilang, kenyangkan kami di waktu pagi. Kenapa pagi? Karena setiap hari kita memulai segala sesuatu dimulai di pagi hari. Ketika pagi hari kita datang kepada Tuhan, Tuhan puaskan kita di pagi hari. Maka sepanjang hari itu kita tenang. Menghadapi apapun kita bilang cukup. Tuhan cukup buat saya. Apapun keadaan yang saya hadapi hari-hari ini, kalau saya mulai hari bersama dengan Tuhan, apapun bisa saya hadapi. Karena Tuhan sudah kenyangkan saya. Tuhan sudah puaskan kehidupan saya. Sehingga saya full. Saya penuh dengan kebaikan Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan secara khusus yang hari ini ngambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo dekatkan dirimu kepada Tuhan setiap pagi. Mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Itukah yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Cari Tuhan ketika engkau membuka matamu. Bersyukur karena engkau akan dikenyangkan, engkau akan dipuaskan untuk menjalani hari-harimu. Karena kita gak pernah tahu apa yang akan kita hadapi sepanjang hari ini, saudaraku. Tetapi ketika kita belajar untuk dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengenyangkan kita, memuaskan kita sepanjang hari ini. Sehingga kita dapat bersorak-sorai, kita dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang memuaskan hasrat kami. Dalam diri kami ada rasa ketidakpuasan karena mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Tetapi ketika kami menyadari kami punya Tuhan Yesus, Engkau cukup bagi kami sebab Engkaulah yang memuaskan hasrat kami. Engkaulah yang mengenyangkan kami. Terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Roh Kudus materaikan bagi kami. Sehingga ketika ada sesuatu yang Tuhan lihat di hati umat-Mu saat ini. Mungkin mereka sedang terpuruk, mungkin mereka sulit untuk bersyukur, mungkin mereka sedang hampa dalam menjalani hidup. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang memuaskan setiap mereka. Sehingga ketika mereka terpuaskan, mereka dapat berjalan dalam sorak-sorai dan sukacita dalam mereka mengiring Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami orang percaya. Disampaikan firman, disembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Kita bersyukur karena kita punya Yesus yang selalu memuaskan kita. Sehingga dalam segala keadaan dan setiap tekanan hidup kita dapat bersyukur dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita.